Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pada latihan soal PPK teknis operator layanan operasional 50 soal. Soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbaharui perangkat lunak server. E. Memeriksa kabel jaringan. Jawaban yang benar adalah B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM pada server tersebut. Ketika jaringan bermasalah atau sangat lambat pada server, maka kita harus mengecek penggunaan CPU dan RAM, berapa kapasitasnya dari server tersebut. Terlanjut pada soal yang kedua. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data tersebut? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jawaban yang benar adalah D. Memverifikasi sumber data. Jadi ketika data mendeteksi anomali atau data ganda yang diolah, langkah yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu, yaitu pada jawaban yang D, yaitu kita harus memverifikasi sumber data. Soal yang ketiga. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan ketika listrik padam atau mati? Maka jawabannya adalah A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan generator cadangan, yaitu ketika listrik mati kita harus menggunakan generator cadangan atau yang sering disebut dengan UPS. Soal yang keempat. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi tersebut? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jawaban yang benar adalah ketika sistem mengalami downtime atau kerja kita lambat pada sistem, maka kita harus mengalihkannya kepada layanan ke sistem cadangan. Soal yang kelima. Alat yang berfungsi melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam maps
smelter ordener dalam memproses dokumen yang disebut dengan A. Perforator, B. Stapler, C. Remover, D. Staples, E. Stempel. Jawabannya adalah A. Perforator. Yang berfungsi perforator, fungsinya adalah melubangi dokumen agar bisa kita masukkan ke dalam map shelter. Soal yang keenam. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah memproses dokumen, peralatan kantor yang harus digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali, B. lembar pengantar dan lembar disposisi, C. buku agenda dan buku ekspedisi, D. filing kabinet dan folder, E. perforator, stapler dan stempel atau cap. Jawabannya adalah perforator, stapler dan stempel atau cap, yaitu kita dalam memproses dokumen atau peralatan kantor yang digunakan adalah yaitu perforator, stapler dan stempel atau cap. Soal yang ketujuh. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing system subjek, maka dapat dicari dalam laci. A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. Jawaban yang benar adalah B. Training. Soal yang ke-8. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, E. Pengarsipan. Jawaban adalah binding atau penjilid, yaitu kita satukan suatu dokumen, kita jilid dan kita buat suatu dokumen yang kita arsipkan. Soal yang ke-9. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat terkait, B. Surat ditandatangani oleh pejabat tertentu sampai selesai baru ditangani pejabat lain, C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian, D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama, E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Jawaban yang benar adalah E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut, karena kaitannya dengan yang sifatnya surat yang sifatnya prinsip. Beberapa pejabat harus kita serahkan kepada pejabat yang berkompetensi terhadap masalah tersebut yang membidangi. Soal yang ke-10. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU, B. ketersediaan memori, C. kondisi jaringan, D. respon aplikasi, E. kompatibilitas perangkat lunak. Jawaban yang benar adalah
kompatibilitas perangkat lunak. Jadi ketika kita mau memperbarui perangkat lunak atau kita mau menginstal yang baru, maka kita harus memeriksa kompatibilitas perangkat lunak. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal yang ke-11. Seorang operator layanan operasional. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencangkup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah: A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Jawaban yang benar dari pernyataan di atas adalah B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Soal ke-12. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah: A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. E. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Jawaban yang benar adalah B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Jadi kita sebagai seorang operator layanan operasional, kita harus, bila ada terjadi kesalahan atau kesalahpahaman, kita harus meninjau atau memverifikasi sistem penagihan dengan menemukan kesalahan tersebut. Kita lanjut kepada soal ke-13. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut, kecuali: A. Unit pengolah. B. Nomor berkas. C. Kode klarifikasi. D. Tujuan. E. Uraian informasi berkas. Jawaban yang tepat adalah D. Tujuan. Soal ke-14. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dalam nama atau judul yang sudah diindeks disebut: A. Unit. B. Mengkode. C. Mengabjad. D. Caption. E. Wilayah. Jawaban yang benar adalah, karena soalnya di sini kegiatan menyusun kode menurut abjad, yaitu jawabannya adalah C. Mengabjad.
Soal ke-15. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi. B. Menghapus pembaruan. C. Melakukan sistem restore. E. Menginstal ulang sistem operasi. E. Menjalankan perangkat lunak diagonis. C. Jawaban yang benar adalah melakukan sistem restore, yaitu dengan mengembalikan data-data yang ada pada sistem. Soal ke-16. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah: A. Membuat konsep, persetujuan, konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. B. Buat konsep, agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan, konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap, sampul, kirim. D. Buat konsep, persetujuan, konsep, ketik, agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, kirim. Jawaban yang benar adalah A. Buat konsep, persetujuan, konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. Itulah prosedur pengurusan surat keluar yang benar. Nomor 17. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem A. Alfabetik, B. Geografis, C. Numerik, D. Kronologis, E. Subjek. Jawaban yang benar adalah kronologis. Soal ke-18. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari A. Arsip rekaman gambar, B. Arsip rekaman suara, C. Arsip mapping audio visual, D. Arsip elektronik, E. Arsip suara dan elektronik. Jawaban yang pas adalah dan lengkap yaitu arsip mapping audio visual. Soal 19. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan untuk beberapa masalah utama. Guide yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya ialah guide posisi A. Romawi 1, B. Romawi 2, C. Romawi 3, D. Romawi 4, E. Romawi 5. Jawaban yang benar adalah dengan guide Romawi 2. Jawabannya adalah B. Soal ke-20. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari A. Nomor surat, B. Nomor di buku agenda, C. Nomor di buku verbal, D. Nomor di buku arsip, E. Nomor urut penyimpanan arsip. Jawaban yang benar adalah E. Nomor urut penyimpanan arsip. Soal ke-21. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Konseptual, B. Communication, C. Interpersonal, D. Teknis, E. Simpati. Jawaban yang benar adalah dari keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, memotivasi orang lain disebut dengan C. Interpersonal. Soal 22. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan.
Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal terkait pekerjaan dan sering pergi ke luar kota. Sebagai seorang yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Jawaban yang tepat untuk hal ini adalah B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Soal yang ke-23. Karena terjadi beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Melihat situasi tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. C. Mempelajari hal yang mungkin terjadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Teori manajemen yang memusatkan kajian pada aspek manusia dan perlunya memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teori-teorinya. Teori ini disebut A. Aliran manajemen mutu, B. Aliran perilaku, C. Aliran klasik, D. Aliran analisis sistem, E. Aliran manajemen ilmiah. Jawaban yang benar adalah B. Aliran perilaku, yaitu teori manajemen yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia. Soal ke-25. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang-barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Jawaban yang tepat adalah C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Soal 26. Salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip administrasi kepegawaian yang disebut dengan A. The right man on the right place. B. Equal pay for equal work. C. Planning, organizing, controlling, actuating. D. Legalitas. E. Prosedural. Jawaban yang benar adalah equal pay for equal work, yaitu salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan. Jadi jawaban yang tepat adalah equal pay for equal work. Soal 27.
Berikut yang bukan merupakan sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketatanegaraan, ketenaga kerjaan adalah A. Undang-undang, B. Peraturan, C. Keputusan pejabat, D. Traktat, E. Akad. Jawaban yang benar adalah E. Akad, karena berikut ini yang bukan merupakan sumber hukum kepegawaian, yaitu adalah akad. Soal ke-28. Ketika rapat sedang berlangsung, terdapat dua pendapat yang sama-sama bagus. Sebagai pimpinan rapat, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Langsung memilih salah satu tanpa pertimbangan terlebih dahulu. B. Tidak memilih keduanya dengan alasan agar adil. C. Menyerahkan keputusan kepada peserta rapat. D. Memilih menggunakan pendapat pribadi sebagai seorang pemimpin. E. Melakukan voting untuk menentukan pendapat yang akan digunakan. Jawaban yang tepat adalah E. Melakukan voting menentukan pendapat yang akan digunakan ketika sedang rapat berlangsung, karena ada pendapat sama-sama bagus. Jadi jawaban yang benar adalah E. Melakukan voting untuk menentukan pendapat yang akan digunakan. Soal 29. Terdapat peraturan baru tentang efisiensi pekerjaan di tempat Anda sebagai seorang pemimpin. Berikut hal yang Anda lakukan dalam menyikapi peraturan baru tersebut adalah A. Menolaknya dengan keras karena tidak siap menghadapi perubahan. B. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut. C. Tidak menolak maupun menerima peraturan baru tersebut. D. Menerima dengan terpaksa tetapi tidak melakukan apa-apa setelahnya. E. Menerimanya karena tidak punya pilihan lain yang dimiliki. Jawaban yang benar adalah B. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut. Soal ke-30. Pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok yang Anda pimpin adalah A. Masalah tersebut seharusnya diselesaikan oleh orang yang bertanggung jawab. B. Seharusnya masalah tersebut tidak muncul jika semua anggota bekerja sama. C. Memarahi anggota kelompok yang menyebabkan masalah tersebut. D. Mengundurkan diri dari kelompok tersebut karena sudah tidak ada rasa persatuan. E. Semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya. Jadi jawaban yang benar adalah, artinya pandangan kita yang benar adalah pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok yang Anda pimpin adalah, jawaban yang benar adalah E. Semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya. Soal 31. Apa yang dimaksud dengan operator layanan operasional? A. Orang yang mengelola arsip dalam organisasi. B. Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proses operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi. C. Orang yang mendesain sistem informasi. D. Orang yang menangani pemasaran produk. Jawabannya adalah, yang benar adalah B. Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan, mengawasi proses operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi. 32. Apa yang menjadi tugas utama seorang operator layanan operasional? A. Menyusun rencana pemasaran. B. Mengelola inventaris barang. C. Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk memastikan kelancaran operasi sehari-hari. D. Menganalisis data keuangan. Jawaban yang benar adalah C. Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk memastikan kelancaran operasi sehari-hari. Soal 33. Apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan dalam konteks layanan operasional? A. Proses pengelolaan hubungan dengan pelanggan. B. Pengelolaan aliran barang.
informasi dan sumber daya dari pemasok ke konsumen akhir. C. Pengaturan jadwal kerja staf. D. Proses perancangan produk baru. Jawaban yang benar adalah B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke konsumen akhir. Soal ke-34. Apa yang menjadi perhatian utama dalam penjadwalan untuk layanan operasional? A. Menentukan lokasi penyimpanan barang. B. Menyusun jadwal kerja dan tugas staf untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan lancar dan tepat waktu. C. Mengelola biaya operasional. D. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah B. Menyusun jadwal kerja dan tugas staf untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan lancar dan tepat waktu. 35. Apa yang dimaksud dengan pengendalian kualitas dalam layanan operasional? Pengendalian kualitas dalam layanan operasional. A. Proses perencanaan anggaran. B. Proses memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang tepat. C. Proses pengelola inventaris. D. Proses mempromosikan produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses memastikan. Jawaban yang benar adalah B. Proses memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Soal yang ke-35. Apa peran sistem manajemen informasi dalam layanan operasional? A. Menyimpan data dalam format fisik. B. Mengelola dan menyediakan akses data yang diperlukan untuk membuat putusan operasional dan strategis. C. Menghancurkan dokumen yang tidak diperlukan. D. Menyusun dokumen laporan keuangan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengelola dan menyediakan akses data yang diperlukan untuk membuat putusan operasional dan strategis. 36. Apa yang dimaksud dengan efisiensi operasional? A. Mengurangi biaya produksi dengan mengabaikan kualitas. B. Kemampuan untuk memaksimalkan output dengan meminimalkan input dan biaya. C. Mengurangi jumlah karyawan. D. Menyimpan barang dalam jumlah besar. Jawaban yang benar adalah B. Kemampuan untuk memaksimalkan output dengan meminimalkan input dan biaya. 37. Apa yang harus dilakukan seorang operator layanan operasional jika menghadapi masalah dalam proses operasional? A. Mengabaikan masalah. B. Melaporkan masalah kepada atasan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. C. Menunggu masalah menjadi lebih besar. D. Mengalihkan tugas kepada orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Melaporkan masalah kepada atasan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 38. Apa yang dimaksud dengan pemantauan kinerja dalam layanan operasional? A. Menyusun rencana anggaran. B. Mengawasi dan mengevaluasi bagaimana operasi berjalan dibandingkan dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. C. Mengelola inventaris barang. D. Menyusun jadwal kerja. Jawaban yang tepat adalah B. Mengawasi dan mengevaluasi bagaimana operasi berjalan dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. 39. Apa yang dimaksud dengan logistik dalam konsep layanan operasional? A. Proses pengelolaan anggaran. B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi. C. Proses perekrutan staf. D. Penyusunan laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah dari logistik, yaitu B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi. 40. Apa yang dimaksud dengan perencanaan operasional? A. Menyusun anggaran tahunan. B. Proses perancangan dan organisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional.
C. Menghancurkan arsip lama. D. Menyusun rencana pemasaran. Jawaban yang benar dari perencanaan operasional yaitu B. Proses merancang dan mengorganisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. 41. Apa yang dimaksud dengan analisis biaya dan manfaat dalam layanan operasional? A. Proses mengukur efisien biaya dalam pengelolaan inventaris. B. Proses membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. C. Proses menghitung jumlah barang yang hilang. D. Proses mengelola jadwal kerja karyawan. Jawaban yang benar adalah dari analisis biaya yaitu B. Proses membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. 42. Apa yang harus dilakukan operator layanan operasional untuk memastikan keselamatan kerja di area operasional? A. Menyusun laporan bulanan. B. Mengabaikan prosedur keselamatan. C. Memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dan peraturan diikuti serta melakukan pelatihan keselamatan kepada staf. D. Mengurangi jumlah pelatihan keselamatan. Jawaban yang benar adalah untuk memastikan keselamatan kerja yaitu memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dan peraturan diikuti serta melakukan pelatihan keselamatan kepada staf. 42. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan risiko dalam layanan operasional? A. Mengelola anggaran proyek. B. Identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi proses operasional. C. Mengelola jadwal kerja. D. Menghitung volume barang. Jawaban yang benar dari pengelolaan risiko dalam layanan operasional yaitu B. Identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi proses operasional. 43. Apa yang dimaksud dengan automasi dalam layanan operasional? A. Mengelola dokumen secara manual. B. Menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan proses operasional guna meningkatkan efisiensi. C. Mengatur jadwal kerja staf. D. Menghancurkan dokumen yang diperlukan. Jawaban yang benar adalah untuk automasi adalah penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan proses operasional guna meningkatkan efisiensi. 44. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja dalam konteks operasional layanan operasional? A. Menilai performa sistem IT. B. Mengukur efektivitas dan efisien operasional berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. C. Menyusun laporan keuangan. D. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah dari evaluasi kinerja adalah B. Mengukur efektivitas dan efisiensi operasional berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. 45. Apa yang dimaksud dengan manajemen inventaris? Pengelolaan proses produksi. B. Proses mengatur dan mengontrol persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelanggan. C. Mengelola jadwal pengiriman barang. D. Proses penjualan produk. Jawaban yang benar adalah proses mengatur dan mengontrol persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelanggan. Itu jawaban dari manajemen inventaris. 46. Apa yang dimaksud dengan servis pelanggan dalam layanan operasional? A. Proses pemesanan bahan baku. B. Memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah mereka. C. Mengelola sumber daya manusia. D. Menyusun strategi pemasaran. Jawaban yang benar untuk servis pelanggan adalah D. Memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah-masalah mereka.
47. Apa yang dimaksud dengan optimasi proses dalam layanan operasional? Optimasi proses: A. Meningkatkan volume produksi. B. Mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas proses operasional. C. Mengurangi biaya bahan baku. D. Menyusun anggaran tahunan. Jawaban yang benar dari optimasi proses adalah B. Mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional. 48. Apa yang harus dilakukan seorang operator layanan operasional jika terjadi penurunan kinerja dalam proses operasional? A. Mengabaikan masalah. B. Melakukan analisis penyebab dan mencari solusi untuk memperbaiki kinerja. C. Menghentikan semua operasi. D. Mengganti semua peralatan. Jawaban yang benar adalah untuk seorang operator layanan jika diperlukan kinerja dalam proses operasional adalah melakukan analisis penyebab dan mencari solusi untuk memperbaiki kinerja. 49. Apa yang dimaksud dengan strategi operasional? A. Rencana untuk mengembangkan produktivitas baru. B. Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan proses operasional yang efektif. C. Rencana untuk mengurangi jumlah staf. D. Rencana untuk mengatur pemasaran produk. Jawaban yang benar adalah B. Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan proses operasional yang efektif. 50. Apa peran teknologi informasi dalam layanan operasional? A. Mengatur jadwal kerja. B. Mendukung proses operasional melalui sistem informasi, mengelola data, komunikasi, dan otomatisasi proses. C. Menghancurkan aset lama. D. Mengelola inventaris barang. Jawaban yang benar adalah mendukung proses. D. Mendukung proses operasional melalui sistem informasi yang mengelola data, komunikasi, dan otomatisasi proses. Itu adalah peran dari teknologi informasi. Demikian soal latihan ini. Ketika kita sungguh-sungguh untuk mengulang dan mengulang kembali, maka kita akan dimudahkan dalam proses menjawab tes pada soal PPK. Saya doakan kakak semoga kakak bisa menjawab dan bisa lulus menjadi PPK tahun 2024. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share dan subscribe, like, tekan tombol like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada latihan PPK teknis operator layanan operasional. 50 soal pada sesi 2. Soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan servis pelanggan dalam layanan operasional? A. Proses pemesanan bahan baku. B. Memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah mereka. C. Mengelola sumber daya manusia. D. Menyusun strategi pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah mereka.
Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan supply chain management dalam layanan operasional? A. Mengelola pengiriman dokumen. B. Mengelola seluruh aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan akhir untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. C. Mengatur jadwal produksi. D. Mengelola inventaris karyawan. Jawaban yang benar adalah B. Mengelola seluruh aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan akhir untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 3. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan waktu untuk operator layanan operasional? A. Mengelola anggaran bulanan. B. Mengatur memprioritaskan tugas serta aktivitas untuk memaksimalkan produktivitas dan mencapai target operasional. C. Menghitung jumlah barang yang terjual. D. Menyusun rencana pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Mengatur dan memprioritaskan tugas serta aktivitas untuk memaksimalkan produktivitas dan mencapai target operasional. 4. Apa yang dimaksud dengan penilaian performa dalam layanan operasional? A. Menghitung total biaya operasional. B. Proses mengevaluasi kinerja individu atau tim berdasarkan pencapaian target dan hasil kerja. C. Mengelola pengiriman barang. D. Menyusun laporan tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Proses mengevaluasi kinerja individu atau tim berdasarkan pencapaian target dan hasil kerja. 5. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengendalian inventaris? A. Meningkatkan jumlah staf. B. Memastikan bahwa jumlah barang yang disimpan sesuai dengan kebutuhan operasional dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. C. Menyusun anggaran proyek. D. Menghitung biaya pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Memastikan jumlah barang yang disimpan sesuai dengan kebutuhan operasional dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan merupakan pengendalian inventaris. 6. Apa yang dimaksud dengan perbaikan berkelanjutan dalam layanan operasional? A. Menghentikan proses yang ada. B. Proses terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam operasi. C. Mengganti semua peralatan. D. Mengelola pemasaran produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam operasi. 7. Apa peran audit internal dalam layanan operasional? A. Mengelola hubungan dengan vendor. B. Menilai dan memastikan bahwa prosedur operasional dan keuangan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan serta standar yang berlaku. C. Mengatur jadwal kerja. D. Mengelola inventaris. Jawaban yang benar adalah B. Menilai dan memastikan bahwa prosedur operasional dan keuangan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan serta standar yang berlaku. 8. Apa yang dimaksud dengan skala ekonomi dalam konteks operasional? A. Mengurangi biaya dengan meningkatkan volume produksi dan distribusi. B. Mengelola jadwal pengiriman barang. C. Menyusun laporan keuangan. D. Mengatur anggaran staf. Jawaban yang benar adalah untuk skala ekonomi adalah A. Mengurangi biaya dengan meningkatkan volume produksi dan distribusi. 9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi penurunan efisiensi dalam proses operasional? A. Mengabaikan masalah. B. Melakukan analisis penyebab dan penerapan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. C. Menghentikan seluruh operasi. D. Mengurangi jumlah staf. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan analisis penyebab dan menerapkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. 10. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan proyek dalam layanan operasional? A. Mengelola kegiatan sehari-hari. B. Mengorganisasi, merencanakan, dan mengendalikan proyek untuk mencapai tujuan dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. C. Mengelola pengiriman barang. D. Menyusun laporan tahunan. Jawaban yang benar adalah B.
mengorganisasi, merencanakan, dan mengendalikan proyek untuk mencapai tujuan dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. 11. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan risiko operasional? A. Mengurangi biaya operasional. B. Identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasi serta menciptakan strategi mitigasi. C. Menyusun rencana pemasaran. D. Mengelola jadwal kerja staf. Jawaban yang benar adalah B. Identifikasi, evaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasi serta menciptakan strategi mitigasi. 12. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi operasional? A. Sistem yang digunakan untuk mengelola data keuangan. B. Sistem yang menyediakan data dan informasi untuk mendukung keputusan dalam operasi sehari-hari. C. Sistem memproses permintaan pelanggan. D. Sistem untuk mengelola arsip. Jawaban yang benar adalah B. Sistem yang menyediakan data dan informasi untuk mendukung keputusan dalam operasi sehari-hari. 13. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan fasilitas? A. Mengelola inventaris barang. B. Menjaga dan merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan untuk memastikan operasional yang efektif dan aman. C. Menyusun rencana anggaran. D. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga dan merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan untuk memastikan operasional yang efektif dan aman. 14. Apa yang dimaksud dengan standarisasi operasional? A. Mengurangi jumlah dokumen. B. Proses menetapkan standar dan prosedur operasional untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam kegiatan operasional. C. Mengelola pemasaran produk. D. Mengatur jadwal pengiriman barang. Jawaban yang benar adalah untuk standarisasi operasional, yaitu B. Proses menetapkan standar prosedur operasional untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam kegiatan operasional. 15. Apa yang harus dilakukan operator layanan operasional ketika terjadi keluhan dari pelanggan? A. Mengabaikan keluhan. B. Mendengarkan keluhan pelanggan, menyelidiki masalah, dan memberikan solusi untuk perbaikan yang sesuai. C. Mengalihkan keluhan kepada staf lain. D. Menghentikan semua operasi. Jawaban yang benar adalah B. Mendengarkan keluhan pelanggan, menyelidiki masalah, dan memberikan solusi atau perbaikan yang sesuai. 16. Apa yang dimaksud dengan prosedur darurat dalam layanan operasional? A. Prosedur untuk mengelola anggaran. B. Rencana dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat untuk meminimalkan dampak dan menjaga kelancaran operasi. C. Prosedur untuk menghancurkan arsip. D. Prosedur untuk mengatur jadwal kerja. Jawaban yang benar adalah B. Rencana dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat untuk meminimalkan dampak dan menjaga kelancaran operasi. 17. Apa yang dimaksud dengan benchmarking dalam layanan operasional? A. Proses mengukur kinerja terhadap standar industri atau pesaing untuk mengidentifikasi area perbaikan. B. Mengelola anggaran proyek. C. Menyusun jadwal pengiriman barang. D. Mengatur inventaris. Jawaban yang benar adalah A. Proses mengukur kinerja terhadap standar industri atau pesaing untuk mengidentifikasi area perbaikan. 18. Apa yang harus dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? A. Mengurangi waktu pelayanan. B. Menyediakan layanan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. C. Menghancurkan dokumen keluhan. D. Mengelola biaya operasional. Jawaban yang benar adalah B. Menyediakan layanan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. 19. Apa yang dimaksud dengan analisis kinerja operasional? A. Menghitung biaya operasional. B. Proses mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi operasi berdasarkan data dan indikator kinerja. C. Mengelola hubungan dengan pemasok. D. Mengatur jadwal pengiriman barang. Jawaban yang benar adalah B. Proses mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasi berdasarkan data dan indikator kinerja. 20. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas? Dalam layanan operasional, A. Menentukan jumlah staf yang diperlukan. B. Proses merencanakan dan mengelola kapasitas produksi atau layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. C. Menyusun rencana pemasaran. D. Mengelola inventaris barang. Jawaban yang benar adalah B. Proses merencanakan dan mengelola kapasitas produksi atau layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. 21. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan biaya operasional? A. Mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah staf. B. Mengendalikan dan mengurangi biaya operasional sambil mempertahankan meningkatkan kualitas layanan. C. Menyusun rencana anggaran tahunan. D. Mengelola inventaris barang. Jawaban yang benar adalah B. Mengendalikan dan mengurangi biaya operasional sambil mempertahankan atau meningkatkan kualitas layanan. 22. Apa yang dimaksud dengan penjadwalan sumber daya dalam konteks layanan operasional? A. Mengelola jadwal kerja staf. B. Proses merencanakan dan mengatur penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan untuk mencapai tujuan operasional. C. Menghitung biaya operasional. D. Mengatur pemasaran produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses merencanakan dan mengatur penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan untuk mencapai tujuan operasional. Itu adalah penjadwalan sumber daya. 23. Apa yang dimaksud dengan line management dalam layanan operasional? A. Mengurangi jumlah produk yang diproduksi. B. Metode untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses operasional. C. Mengelola pemasaran produk. D. Menghitung jumlah barang yang terjual. Jawaban yang benar adalah B. Metode untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses operasional. 24. Apa peran perangkat lunak manajemen operasional dalam layanan operasional? A. Mengelola keuangan pribadi. B. Membantu dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan operasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. C. Menyusun rencana pemasaran. D. Mengatur jadwal pengiriman barang. Jawaban yang benar adalah B. Membantu dan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan operasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jawabannya adalah B. 25. Yang dimaksud dengan sistem manajemen mutu dalam layanan operasional. A. Sistem untuk mengelola pengiriman barang. B. Sistem untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memperbaiki proses jika diperlukan. C. Sistem untuk menghitung biaya operasional. D. Sistem untuk mengelola inventaris. Jawaban yang benar adalah B. Sistem untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memperbaiki proses jika diperlukan. 26. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dampak dalam layanan operasional? A. Mengelola anggaran proyek. B. Menilai dampak dari perubahan atau keputusan operasional terhadap kinerja dan hasil organisasi. C. Mengatur jadwal kerja. D. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah menilai dampak dari perubahan atau keputusan operasional terhadap kinerja dan hasil organisasi. 27. Apa yang dimaksud dengan operasional strategi? A. Mengatur anggaran tahunan. B. Proses menerjemahkan strategi bisnis menjadi tindakan operasional yang konkret untuk mencapai tujuan strategis. C. Mengelola pengiriman barang. D. Mengatur inventaris barang. Jawaban yang benar adalah B. Proses menerjemahkan strategi bisnis menjadi tindakan operasional yang konkret untuk mencapai tujuan strategi. 28. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan perubahan dalam konteks layanan operasional? A. Mengelola pengeluaran staf. B. Proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan perubahan dalam operasional untuk mencapai perbaikan dan adaptasi yang diperlukan.
C. Mengatur jadwal kerja. D. Mengelola inventaris barang. Jawaban yang benar adalah B. Proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan perubahan dalam operasional untuk mencapai perbaikan dan adaptasi yang diperlukan. 29. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dalam layanan operasional? A. Metode untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks operasional. B. Mengatur jadwal pengiriman barang. C. Mengelola keuangan proyek. D. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah untuk analisis SWOT, yaitu A. Metode untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks operasional. 30. Apa yang menjadi fokus utama dalam manajemen perubahan operasional? A. Mengurangi jumlah staf. B. Mengelola dan mengimplementasikan perubahan dalam proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. C. Mengatur jadwal pengiriman. D. Menyusun rencana pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Mengelola dan mengimplementasikan perubahan dalam proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 31. Apa yang dimaksud dengan strategi mitigasi risiko dalam layanan operasional? A. Mengurangi biaya operasional. B. Strategi untuk mengidentifikasi, mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. C. Mengatur jadwal kerja staf. D. Mengelola pemasaran produk. Jawaban yang benar adalah B. Strategi untuk mengidentifikasi, mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. 32. Apa yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan proyek operasional? A. Mengelola anggaran organisasi. B. Mengatur dan mengelola sumber daya jadwal dan kegiatan proyek untuk memastikan bahwa proyek operasional selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. C. Mengatur pemasaran produk. D. Mengelola inventaris barang. Jawaban yang benar adalah B. Mengatur dan mengelola sumber daya jadwal dan kegiatan proyek untuk memastikan bahwa proyek operasional selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. 33. Apa yang dimaksud dengan Key Performance Indicator atau disingkat dengan KPIs dalam layanan operasional? A. Alat untuk menghitung biaya operasional. B. Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi proses operasional terhadap tujuan yang telah ditetapkan. C. Sistem untuk mengelola inventaris. D. Jadwal pengiriman barang. Jawaban yang benar adalah B. Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi atau proses operasional terhadap tujuan yang telah ditetapkan. 34. Apa yang dimaksud dengan proses audit operasional? A. Mengelola hubungan dengan pemasok. B. Proses menilai dan memeriksa efektivitas serta efisiensi prosedur dana dan aktivitas operasional untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan. C. Menyusun anggaran tahunan. D. Mengatur jadwal kerja. Jawaban yang benar adalah proses B. Proses menilai dan memeriksa efisiensi, efektivitas serta efisiensi prosedur dan aktivitas operasional untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan. 35. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan kualitas dalam layanan operasional? A. Mengurangi biaya operasional. B. Memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar yang ditetapkan dan terus-menerus meningkatkan proses untuk mencapai kepuasan pelanggan. C. Mengelola jadwal produksi. D. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah B. Memastikan bahwa produk layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan terus-menerus meningkatkan proses untuk mencapai kepuasan pelanggan. 36. Apa yang dimaksud dengan pengendalian proses dalam layanan operasional? A. Mengatur anggaran tahunan. B. Proses memantau dan mengendalikan aktivitas operasional untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. C. Mengelola pemasaran produk. D. Mengatur jadwal kerja. Jawaban yang benar adalah B. Proses memantau dan mengendalikan aktivitas operasional untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 37. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kontingensi dalam layanan operasional? A. Menyusun rencana anggaran. B. Proses merencanakan tindakan alternatif
untuk menghadapi situasi darurat atau perubahan yang tidak terduga. C. Mengelola inventaris barang. D. Mengatur jadwal kerja. Jawaban yang benar adalah B. Proses merencanakan tindakan alternatif untuk menghadapi situasi darurat atau perubahan yang tidak terduga. 38. Apa yang menjadi fokus utama dalam manajemen fasilitas? A. Mengelola biaya pemasaran. B. Memastikan fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan berfungsi dengan baik dan mendukung operasi secara efektif. C. Mengatur jadwal produksi. D. Mengelola anggaran organisasi. Jawaban yang benar adalah B. Memastikan fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan berfungsi dengan baik dan mendukung operasi secara efektif. 39. Apa yang dimaksud dengan implementasi teknologi dalam layanan operasional? A. Mengelola anggaran tahunan. B. Penggunaan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses operasional termasuk otomatisasi dan sistem informasi. C. Mengatur jadwal pengiriman barang. D. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah B. Penggunaan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses operasional termasuk otomatisasi dan sistem informasi. 40. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan tenaga kerja dalam layanan operasional? A. Mengatur jadwal pengiriman barang. B. Proses perencanaan rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan karyawan untuk memastikan tenaga kerja yang memadai dan berkualitas. C. Mengelola pemasaran produk. D. Menyusun anggaran tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Proses perencanaan rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan karyawan untuk memastikan tenaga kerja yang memadai dan berkualitas. 41. Apa yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan atau CRM dalam layanan operasional? A. Mengatur pengiriman barang. B. Strategi dan sistem untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan termasuk mengumpulkan data analisis untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. C. Mengelola inventaris barang. D. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah B. Strategi dan sistem untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan termasuk mengumpulkan data dan analisis untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. 42. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis dalam layanan operasional? A. Mengelola inventaris barang. B. Proses merumuskan visi misi dan tujuan jangka panjang serta strategi untuk mencapai dalam konteks operasional. C. Mengatur jadwal pengiriman barang. D. Mengelola anggaran tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Proses merumuskan visi misi dan tujuan jangka panjang strategi untuk pencapaian dalam konteks operasional. 43. Apa yang dimaksud dengan analisis biaya dalam layanan operasional? A. Mengelola pemasaran produk. B. Proses mengevaluasi biaya yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan dan proses operasional untuk mengidentifikasi efisiensi dan penghematan. C. Mengatur jadwal kerja. D. Menyusun laporan tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Proses evaluasi biaya dan dikeluarkan untuk berbagai kegiatan dalam proses operasional untuk mengidentifikasi efisiensi dan penghematan. 44. Apa yang dimaksud dengan kesehatan dan keselamatan kerja dalam layanan operasional? A. Mengelola inventaris barang. B. Proses memastikan lingkungan kerja aman dan sehat serta mematuhi peraturan dan keselamatan untuk melindungi karyawan dan operasi. C. Mengatur jadwal produksi. D. Menyusun rencana pemasaran. Jawaban yang benar adalah B. Proses memastikan lingkungan kerja aman dan sehat serta mematuhi peraturan keselamatan untuk melindungi karyawan dan operasi. 45. Apa yang dimaksud dengan analisis tren operasional? A. Mengelola anggaran tahunan. B. Proses memeriksa data operasional untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat mempengaruhi keputusan dan perencanaan masa depan. C. Mengatur jadwal pengiriman barang. D. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah B. Proses memeriksa data operasional, mengidentifikasi pola atau tren yang dapat mempengaruhi keputusan dan perencanaan masa depan. 46. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan dokumentasi dalam layanan operasional? A. Mengatur jadwal produksi. B. Proses pengelola penyimpanan, pemeliharaan, dan akses dokumen penting untuk mendukung kegiatan operasional dan kepatuhan.
C. Mengelola pemasaran produk. D. Menyusun laporan tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Proses mengelola penyimpanan, pemeliharaan, dan akses dokumen penting untuk mendukung kegiatan operasional dan kepatuhan. 47. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas sumber daya dalam layanan operasional? A. Mengelola jadwal kerja staf. B. Proses merencanakan dan mengatur kapasitas sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan untuk memenuhi permintaan dan pencapaian tujuan operasional. C. Mengatur pengiriman barang. D. Mengelola pemasaran produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses merencanakan dan mengatur kapasitas sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan untuk memenuhi permintaan dan pencapaian tujuan operasional. 48. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan proyek operasional? A. Mengelola inventaris barang. B. Proses perencanaan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. C. Mengatur jadwal produksi. D. Mengelola anggaran tahunan. Jawaban yang benar adalah B. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan.